Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, kita masih diberi kesehatan dan bisa ketemu lagi di pembelajaran daring kali ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 3 ya. Melanjutkan yang kemarin di subtema 3 yaitu ayo menjadi penemu. Kali ini kita akan belajar di pembelajaran 5 dan 6. Nah, anak-anak, pokok bahasan hari ini yang akan kita bahas yaitu diantaranya yang pertama yaitu dampak penemuan baru bagi masyarakat. Yang kedua yaitu menyanyikan lagu dengan interval nada dan iringan musik. Yang ketiga menentukan kata-kata baku. Dan yang keempat adalah manfaat melaksanakan kewajiban. Mari anak-anak, kalian sudah siap? Let's go! Nah, anak-anak, kalian masih ingat nggak dengan benda-benda ini? Nah, ada radio, ada telepon, ada kalkulator. Nah, ini adalah barang-barang atau benda yang ditemukan para ilmuwan kita. Nah, tentunya benda-benda ini sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat ya, dan membawa dampak positif serta negatif bagi manusia ya, radio, telepon, laptop atau komputer, dan mesin hitung atau kalkulator. Tentunya membawa dampak di dalam kehidupan masyarakat ya, dan juga membawa manfaat. Contohnya yaitu ya, contoh manfaat ditemukannya radio ya. Nah, apa manfaat ditemukannya radio? Yaitu satu, bisa memperluas ilmu pengetahuan kita ya. Kemudian bisa menyajikan informasi dan hiburan ya. Yang ketiga yaitu bisa menyampaikan informasi jarak jauh. Nah, itu adalah contoh dari ditemukannya radio. Nah, tentunya kalian bisa mencari manfaat dari benda-benda yang sudah ditemukan oleh para ilmuwan kita ya, membawa dampak baik apa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat dan manfaatnya. Nah, dampak dari penemuan baru ya bagi masyarakat itu sangat berdampak, bisa dampak negatif ataupun dampak positif ya. Penemuan baru membawa dampak yang besar bagi masyarakat, jelas ya. Seperti zaman dulu ya, kita tidak tahu informasi. Nah, dengan adanya ditemukannya radio kita bisa mendengarkan informasi. Ya, kemudian pada zaman dahulu kita memakai alat transportasi masih sederhana, pakai dokar ya, pakai andong. Nah, sekarang ada mobil, ada pesawat. Tentunya perjalanan kita sangat cepat dibantu oleh benda-benda penemuan tersebut ya. Jadi membawa dampak yang besar dalam kehidupan. Ya, komputer itu sekarang kita bisa manfaatkan untuk internet sehingga kita bisa dengan cepat memperoleh informasi meskipun yang ada di luar negeri. Yang kedua yaitu dampaknya dengan penemuan baru yaitu dapat mengubah masyarakat di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Contoh di bidang ekonomi, kalau zaman dulu bekerja dengan tenaga manusia, dengan tenaga hewan, tentunya membutuhkan waktu yang lama dan hasilnya pun tidak maksimal. Tapi saat ini dengan penemuan-penemuan benda baru yang dimanfaatkan di bidang industri, ya, manusia bekerja dengan maksimal sehingga hasilnya pun maksimal dan dapat memperbarui kehidupan ekonomi mereka. Ya, kebudayaan juga seperti itu ya, berpengaruh besar terhadap budaya kita. Ya. Dampak penemuan yang ketiga yaitu berakibat dari penemuan yang baru itu bisa berdampak positif dan negatif. Tentunya penggunaannya bagi kita ya. Nah, dengan adanya penemuan-penemuan tersebut membuat kita harus lebih disiplin. Apakah kalian ingin bercita-cita menjadi penemu? Ya, mudah-mudahan cita-cita kalian terkabul ya. Karena kita sebagai generasi muda harus terus berinovasi dan kreatif ya di zaman saat ini. Nah, anak-anak, pada pertemuan pembelajaran yang lalu kalian sudah diajari tentang interval nada atau jarak nada. Nah,
Cara menyanyikan sebuah lagu tentunya harus memiliki aturan interval nada agar nyanyian tersebut menjadi indah. Nah, di sini dicontohkan oleh Bu Ira yaitu tangga nada mayor. Tangga nada mayor itu dimulai dari not C atau do ya. Ya, jadi tangga nada mayor itu memiliki jarak interval nada 1, 1, 1,5, 1, 1, 1, dan 1,5. Itu interval nada tangga nada mayor. Nah, tangga nada mayor ya, jarak interval tersebut diperlukan ya untuk membuat tangga nada dasar yang berbeda. Antara tipe yang dimaksud berbeda di sini yaitu tinggi dan rendahnya atau kuat lemahnya nada. Nah, interval nada terbagi menjadi 8. Ada prime, second, third, quart, queen, scat, septim, dan octave. Nah, di pertemuan selanjutnya nanti kita perjelas apa itu yang dimaksud dengan prime, second, third, quart, queen, scat, dan septim, serta octave. Karena mereka memiliki jarak nada yang berbeda. Nah, pemain musik yang dinyanyikan oleh sekelompok orang atau secara bersama-sama dengan alat musik dinamakan ensemble ya. Tentunya kalian pernah melihat ya pagelaran musik ya yang dimainkan oleh beberapa orang atau sekelompok orang. Nah, ini yang dinamakan ensemble. Nah, di dalam musik ensemble itu ada dua, ada musik ritmis dan ada musik melodis. Nah, apa itu musik ritmis dan melodis? Kita dengarkan penjelasan berikut. Yang dimaksud dengan alat musik ritmis yaitu alat musik yang tidak memiliki tinggi rendahnya bunyi. Ya, tidak ada solmisasinya. Contohnya alat musik apa itu? Yang pertama yaitu kendang. Nah, ya. Yang kedua yaitu markas ya, marakas ya. Kemudian yang ketiga adalah tringle. Nah, ini contoh. Tentunya ada banyak yang lain. Mungkin kamu pakai apa ini drumnya aqua yang dipukul ya. Itu alat musik ritmis ya. Mungkin kamu bisa praktekkan di rumah menggunakan alat musik ini ya untuk membuat sebuah lagu. Yang kedua yaitu alat musik melodis, yaitu alat musik yang ada nadanya atau yang memiliki nada. Tentunya contohnya, nah ini mungkin benda yang pernah kamu lihat apa anak? Ya betul, pianika ya. Kemudian ada ini angklung, ada juga gitar dan recorder ya. Jadi benda-benda ini adalah yaitu benda atau alat musik melodis ya yang ada nadanya. Nah, anak-anak tentunya alat musik tadi bisa kalian coba di rumah ya. Kalau nanti ada pertemuan mungkin bisa kita praktekkan di kelas dengan teman-teman. Nah, kalian sudah mengenal apa itu dengan kata baku, yaitu kata yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia dan terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, masih ingat anak-anak dengan teks eksplanasi? Ya, betul. Yaitu teks eksplanasi adalah teks yang menyajikan karya ilmiah ya. Nah, teks eksplanasi itu disusun menggunakan kalimat efektif. Tahu apa kalimat efektif? Ya, kalimat yang tidak berbelit-belit atau yang sesuai dengan makna. Yang di dalamnya itu tidak ada double kata atau kata yang bermakna sama. Ya. Nah, dalam menggunakan kalimat efektif supaya pembaca itu dapat menemukan informasi penting. Kenapa teks eksplanasi itu disusun menggunakan kalimat efektif? Karena pembaca ini dapat menemukan informasi penting dengan cepat dan jelas. Ya, jika di dalam teks eksplanasi itu terdapat kalimat efektif yang berbelit-belit, tentunya para pembaca ini akan tidak mudah pahami apa isi teks itu ya. Nah, maka dari itu di dalam penyusunan teks eksplanasi menggunakan kalimat efektif. Nah, kalimat efektif dalam teks menggunakan kata-kata baku ya atau kata-kata resmi ya agar makna di dalam kalimat tersebut benar-benar nyata ya atau jelas ya.
Nah, kata-kata baku itu sering digunakan di dalam acara resmi, seperti acara rapat dan diskusi ilmiah. Karena nggak mungkin di dalam acara tersebut kita menggunakan kata tidak resmi. Contohnya, Assalamualaikum, bapak-bapak lo gue. Nah, kan nggak mungkin ya. Jadi kata-kata baku ini digunakan dalam acara resmi ya. Nah, contohnya apa? Contohnya fotokopi ya. Jenderal ya, jenderal, kalau tidak bakunya jenderal, hilang e-nya ya. Kamera, itu adalah contoh kata-kata baku dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Kalian bisa belajar lagi ya, mencari kata-kata baku atau kata-kata tidak baku dirubah menjadi baku. Nah, anak-anak, kita di rumah, kita sebagai manusia ya, itu memiliki hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang harus kita lakukan, sedangkan kewajiban sesuatu yang hak adalah sesuatu yang harus kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, ini kalau kita melakukan hak dan kewajiban kita dengan tanggung jawab, ya, maka hasilnya pun akan lebih baik atau maksimal. Nah, sekarang kita misalkan berada di tempat wisata, ya, jika kita melakukan hak dan kewajiban kita dengan tanggung jawab, maka orang-orang lain pun akan merasakan manfaatnya. Nah, manfaatnya apa saja ya kalau kita melaksanakan hak dan kewajiban di tempat umum ya. Ya, jadi harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab ya. Contoh, kita masuk di suatu tempat rekreasi. Nah, kewajiban kita apa? Mematuhi. Jadi tidak sembarangan, tidak merusak, tidak melakukan vandalisme ya, mencoret-coret apa itu benda-benda yang ada di tempat wisata. Karena kalau kita lakukan, maka apa? Tentunya tempat wisata ini tidak akan menjadi indah ya, akan menjadi dipandang pun tidak enak. Nah, sebagai makhluk sosial, kita harus mengajak orang lain agar mau bertanggung jawab dalam melakukan hak dan kewajiban masing-masing ya. Nah, kita berhak menikmati fasilitas yang ada di tempat umum, namun kita harus selalu menjaga agar dapat dinikmati banyak orang ya. Kita harus menjaga itu. Tentunya apa? Manfaat dari itu ya, kita harus satu bersikap disiplin ya, bertanggung jawab ya, tentunya dan dapat dipercaya. Nah, anak-anak, kalian mungkin hanya itu yang bisa dipelajari hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga cita-cita kalian dapat tercapai. Tentunya kalian rindu dengan sekolah, rindu dengan teman-teman. Kami juga mudah-mudahan kalian tetap semangat di masa pandemi ini dan mudah-mudahan dapat bermanfaat. Nah, untuk tugas kalian hari ini yaitu kalian bisa kerjakan LKS kalian di halaman 80 yaitu melengkapi tabel. Yang kedua, kerjakan di halaman 82 ya, bagian menulis dan refleksi diri. Minta pendampingan orang tua, semoga kalian tetap semangat dan sehat. Nah, anak-anak, selamat mengerjakan. Mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.